Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini imriti bab makrifat nakirah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inturid lan lamun ngarepake sapa sira ta'rifal ismin nakirah ing ta'rife utawa definisine isim nakirah. Fawa mongko utawi isim nakirah iku alladzi isim yakbalu kang nrimo apa alladzi al ing al muassirah kang nglabeti apa al ing kemakrifatane isim. Wa ghairuhu utawi sakliyane isim nakirah iku ma'rifun aran pira-pira isim makrifat. Wa tuhsaru lan den ringkes apa ma'rif fi sittatin ing dalem 6 perkara. Fal awalu mongko utawi kang awal iku ismun mutmarun isim dhamir. Yukna den kinayai utawa yukna den gawe kinayah bihi kelawan isim dhamir apa an dhahirin saking isim dhahir. Fayantami mongko dadi sebangsa apa isim dhamir lil ghaibi maring waqi' ghaib wal huduri lan waqi' hadir ay mukhatab khitab wat takallumi lan mutakalim. Wa qasamuhu lan bagi sapa ulama ing isim dhamir sanian ing dalem kambal kaping pindho limut tasilin maring dhamir muttasil kang tetemu kelawan ngamile mustatirin kang kasimpen au barizin utawa kang pertela au mungfasilin utawa dhamir mungfasil kapisah saking ngamile. Bismillahirrahmanirrahim. Bab marifat nakirah. Kalau menghendaki definisinya isim nakirah adalah isim yang menerima al dan bisa melabeti kemakrifatannya isim yang kemasukan al tersebut. Wa ghairuhu ma'arifun wa tusaru fi sittatin. Selain isim nakirah itu disebut isim ma'rifat dan dikumpulkan atau diringkas menjadi 6 kelompok. Fal awalu ismun mutmaru, yang pertama isim dhamir, yaitu isim yang dibuat untuk mengkinayai isim dhahir, sehingga isim dhamir itu dinisbatkan pada ghaib, hadir atau khitab dan takalum mutakalim. Untuk kedua kalinya ulama membagi isim dhamir menjadi dhamir muttasil dan dhamir mungfasil. Kemudian dhamir muttasil itu ada yang mustatir dan ada yang baris. Bismillahirrahmanirrahim. Bab ma'rifat nakirah. Yang dimaksud dengan isim nakirah adalah nakirah itu lek cara Jawane sumrambah. Sumrambah itu arti yang ditunjukkan itu belum ditentukan atau tidak jelas. Itu namanya nakirah. Contohnya seperti ja'a rajulun. Yang dimaksud rajulun ini wong lanang. Lah wong lanang di urung genah. Karena masih nakirah, belum ditentukan satu persatunya. Lah, yang dimaksud dengan isim nakirah adalah isim yang bisa menerima al dan bisa membekasi mempengaruhi pada kemakrifatannya isim yang kemasukan al tersebut. Jadi isim yang bisa menerima al dan al itu bisa mempengaruhi pada kemakrifatan isim tersebut. Atau isim yang menduduki pada tempatnya isim yang bisa menerima al. Contohnya seperti lafadz al-mahal sangka lafadz mahalun, atau contohnya seperti lafadz rajulun, seperti lafadz imro'atun ya. Rajulun itu bisa menerima al menjadi ar-rajulu,
Imro'atun itu juga bisa menerima al menjadi al mar'atu. Lah, lafat rojulun, lafat imro'atun ketika kemasukan al itu menjadi makrifat. Ini namanya rojulun, itu lafat yang menerima al dan bisa mempengaruhi pada kemakrifatan isim tersebut. Kalau rojulun itu artinya belum tertentu, artinya laki-laki yang belum tertentu. Tapi kalau dikatakan ar-rojulu berarti orang laki-lakinya itu sudah tertentu. Yang kedua artinya atau isim yang menduduki pada tempatnya isim yang menerima al, seperti man yang bermakna ingsan. Man itu tidak bisa kemasukan al, tapi man itu menempati pada posisinya ingsan, yang ingsan itu bisa menerima al insanu. Berarti man itu namanya isim nakiro. Atau ma yang bermakna syai'un itu bisa kemasukan al. Syai'un bisa kemasukan al, sehingga ma itu namanya isim nakiro karena menduduki pada lafadz syai'un yang bisa menerima al. Nah, selain isim ma'rifat, selain isim nakiro, itu namanya adalah isim ma'rifat. Cuman isim ma'rifat itu dikelompokkan menjadi 6. Yang pertama adalah isim domir. Isim domir itu apa? Isim yang dicetak untuk mengkinayai pada isim dohir. Isim yang dicetak untuk mengkinayai pada isim dohir, yang mana isim dohir itu ada yang takalum berarti mutakalim karena dia yang berbicara, atau yang dikhitopi namanya mukhotob, atau yang diomongkan namanya adalah ghaib. Sehingga di sini dikatakan isim domir itu adalah isim yang dicetak untuk menunjukkan mutakalim, untuk menunjukkan mukhotob, untuk menunjukkan ghaib. Yang mutakalim contohnya ana, yang mukhotob contohnya anta, yang ghaib contohnya adalah huwa. Wa qasamu saniyan limutasil mustatirin au barisin au mungfasil. Selain domir itu dibagi menjadi mutakalim, mukhotob dan ghaib, untuk yang kedua kalinya domir itu dibagi menjadi dua, yaitu domir muttasil dan domir mungfasil. Domir muttasil maksudnya domir yang ketemu dengan amilnya. Artinya adalah domir yang tidak bisa dibuat untuk permulaan atau mubtada, juga tidak bisa jatuh setelah ilah dalam tingkah bebas. Itu namanya domir muttasil. Seperti lafadz dorobtu, gitu. Dorobta, dorobti, dorobtuma. Tu dari lafadz dorobtu itu namanya domir muttasil. Dibuat mubtada tidak boleh. Misalkan tu doroba, tu utawi ingsun iku doroba mukul, itu tidak boleh, karena domir muttasil itu domir yang tidak diperbolehkan digunakan sebagai mubtada. Terus kemudian domir muttasil itu ada dua, ada kalanya mustatir, ada kalanya baris. Yang dimaksud dengan mustatir atau tersimpan adalah domir yang tidak ada bentuknya dalam ucapannya, atau domir yang tidak ada gambar atau bentuk dalam ucapannya. Lah, domir mustatir itu ada dua, mustatir wujub dan mustatir jawaz. Mustatir wujub dan mustatir jawaz. Yang mustatir wujub adalah domir mustatir yang tidak boleh diganti dengan isim dohir. Domir yang tidak bisa diganti dengan isim dohir. Contohnya seperti idrib, idrib mukulo siro. Nah, itu diganti idrib mukulo sopo zaidun, zaid, itu tidak boleh, karena domir yang ada pada idrib fi'il amar itu wajib disimpan. Domirnya tersimpan, lah menyimpannya itu hukumnya adalah wajib. Artinya anta yang tersimpan dalam lafadz idrib fi'il amar itu ini tidak boleh diganti dengan isim dohir. Itu namanya
domir mustatir yang wajib. Jadi dalam ucapannya tidak ada buktine idrib, tapi dalam maknanya itu ada, yaitu siro. Artinya itu idrib yang mengira-ngirakan atau menyimpan domir anta. Dalam ucapannya anta itu tidak ada, cuma itu wujud dalam maknanya. Yang nomor 2, domir mustatir itu mustatir jawaz. Yang dimaksud dengan mustatir jawaz ini adalah domir yang bentuk dalam ucapannya tidak ada, namun domir itu bisa diganti dengan isim dohir atau diganti dengan domir mungfasil, itu bisa. Jadi domir yang dalam ucapannya itu tidak ada, namun domir itu bisa diganti dengan isim dohir. Contohnya seperti doroba. Doroba zaitun utawi zaid iku doroba mukul sopo zaid. Nah, doroba dalam kalimat doroba itu tersimpan domir huwa yang kembali pada lafadz zaitun. Nah, itu seandainya dikatakan zaitun doroba zaitun itu boleh. Jadi huwa yang tersimpan dalam lafadz doroba itu seumpama diganti menjadi isim dohir, dikatakan doroba zaitun itu boleh, dan dikatakan doroba zaitun itu diperbolehkan. Berbeda dengan idrib yang disitu mengira-ngirakan atau menyimpan anta, itu anta diganti dengan zaitun itu tidak boleh. Tapi kalau doroba yang menyimpan domir huwa itu diganti dengan isim dohir, misalkan zaitun, itu diperbolehkan. Itu namanya domir mustatir yang jawaz. Kemudian domir mutasil yang nomor 2 itu adalah domir baris. Artinya baris itu adalah domir yang ada bentuknya ketika diucapkan. Jadi ketika diucapkan itu ada bentuknya, misalkan dorob tu, tuma, tum, ti, tuma, tunna, itu ada kelihatan tu dari lafadz dorob tu, tuma dari lafadz dorob tuma, tum dari lafadz dorob tum. Itu namanya domir baris, ketika diucapkan itu ada bentuknya. Berbeda dengan yang mustatir lagi tadi. Kalau mustatir misalkan doroba itu ada menyimpan lafadz huwa. Nah, doroba menyimpan lafadz huwa, idrib menyimpan lafadz anta. Itu namanya domir mustatir, bukan domir baris. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang kedua kalinya, domir itu dibagi menjadi yang nomor 2 adalah domir mungfasil. Jadi bagian domir yang kedua itu adalah domir mungfasil. Artinya mungfasil, domir yang terpisah dari amilnya. Maksudnya adalah domir yang bisa digunakan mubtada, domir yang bisa dibuat untuk permulaan kalimat, atau domir yang bisa dibuat untuk mubtada serta bisa jatuh setelah ila dalam tingkah bebas. Contohnya misalkan huwa qaimun, anta mahirun, anta hadirun. Misalkan huwa qaimun, huwa hadirun. Nah, domir huwa itu merupakan domir mungfasil, terpisah dari amilnya, dijadikan sebagai permulaan kalimat atau diterkib menjadi mubtada, itu diperbolehkan. Kesimpulan, isim dilihat dari sisi arti yang ditunjukkan sudah tertentu atau belum tertentu. Isim itu dibagi menjadi 2, 1 isim nakiroh, 2 isim makrifat. Kalau nakiroh arti yang ditunjukkan itu belum tertentu, kalau makrifat arti yang ditunjukkan barangnya itu sudah tertentu. Namun secara definisi isim nakiroh adalah isim yang bisa menerima al dan mempengaruhi pada kemakrifatan isim tersebut, atau isim yang menempati pada tempatnya isim yang bisa menerima al. Selain isim nakiroh, namanya adalah isim makrifat. Itu dikelompokkan dalam 6 kelompok. Yang pertama isim domir, yaitu isim yang dicetak untuk menunjukkan mutakalim, contohnya ana, untuk menunjukkan mukhatab, contohnya anta,
untuk menunjukkan ghaib, contohnya huwa. Untuk yang kedua kalinya, domir itu dibagi menjadi domir muttasil dan domir munfasil. Domir muttasil dan domir munfasil. Maksudnya muttasil adalah domir yang tidak boleh digunakan sebagai mubtada atau permulaan kalimat. Domir muttasil ini dibagi menjadi dua. Satu mustatir, dua baris. Maksudnya mustatir adalah domir yang tidak ada bentuk dalam ucapannya. Contohnya seperti lafaz doroba aiwa. Yang nomor dua, domir baris adalah domir yang ada bentuk dalam ucapannya. Seperti dorobta, dorobtu, dorobti. Ta dari dorobta, tu dari dorobtu, ti dari dorobti. Kemudian mustatir itu ada kalanya mustatir yang wajib. Artinya domir itu tidak boleh diganti dengan isim dohir. Seperti lafadz idrib itu menyimpan anta, dan anta itu tidak boleh diganti dengan isim domir, isim dohir. Kemudian ada yang mustatir jawas, artinya domir itu bisa diganti dengan isim dohir. Contohnya doroba menyimpan huwa, yang mana huwa itu boleh diganti dengan zaitun, misalkan doroba zaitun. Kemudian pembagian domir yang nomor dua itu domir munfasil, artinya domir yang boleh digunakan sebagai mubtada atau permulaan kalimat, serta boleh jatuh setelahnya illah, dan semuanya itu adalah baris, yaitu huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Sekian materi kali ini. Wallahu a'lam, semoga barokah dan bisa menggunakan, mempraktekkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.